Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 5 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang olehnya kasih karunia dan kebenaran telah datang. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Silahkan Saudara Jansen. Selamat pagi. Renungan pagi 5 Oktober 2021 berjudul Dengan Memelihara Hukum Secara Rinci. Ayat inti 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Allah menuntut kita untuk setia dalam setiap rincian kehidupan terkecil, untuk menjaga perkataan kita, roh kita, dan tindakan kita. Untuk melakukan ini, kita perlu mendapatkan pengendalian diri yang sempurna. Dan ini akan menuntut kita dari kewaspadaan yang konstan, tanpa henti. Jika diri Anda tetap terkendali, kesalahan serius dalam kehidupan rumah tangga dan bisnis akan dihindari. Di antara anggota banyak keluarga, ada kebiasaan mengatakan hal-hal yang rendah, ceroboh, dan kebiasaan menggoda, mengucapkan kata-kata kasar, menjadi lebih kuat dan lebih kuat ketika dipuaskan. Dan dengan demikian, banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan yang mengikuti perintah setan dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Jika mereka yang menikmati kata-kata penuh gairah, mereka harus mempelajari buku panduan dan dengan pikiran serius berusaha untuk mengetahui persyaratannya dan untuk melakukannya. Haruskah mereka membuat perintah secara praktis? Maka, satu perubahan besar akan terjadi dalam perilaku dan cara bicara. Setiap hubungan dalam kehidupan, setiap posisi dalam tanggung jawab, setiap kasih sayang dan kebiasaan, setiap emosi pikiran harus dibawa ke standar besar kebenaran, perintah-perintah Allah yang melebihi luas. Kita harus memiliki kesederhanaan hati yang dapat kita pahami dan kemauan pikiran untuk berlatih semua ajaran firman Tuhan. Seluruh pikiran harus dibentuk oleh Roh Kudus. Kuasa ilahi akan bergabung dengan upaya manusia ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi sempurna dalam Kristus Yesus. Tuhan akan membantu setiap orang yang mencari Dia dengan sepenuh hati. Dia akan memiliki terang kehidupan, dan terang itu bersinar dalam firman yang hidup. Saat cahaya matahari memancarkan kehangatannya ke seluruh dunia, demikian juga sinar terang dari matahari yang benar akan mencurahkan terang yang memberi kesehatan ke dalam hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa kita harus memelihara hukum secara rinci? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 295 paragraf 2. Setiap hubungan dalam kehidupan, setiap posisi dalam tanggung jawab, setiap kasih sayang dan kebiasaan, setiap emosi pikiran harus dibawa ke standar besar kebenaran, perintah-perintah Allah yang melebihi luas.
Perintah-perintah Allah atau hukum Allah adalah standar besar kebenaran, dasar dari semua aspek kehidupan kita dan teristimewa standar karakter kita. Roh Nubuat menyatakan dalam Christ Object Lesson halaman 315 paragraf pertama yang berbunyi, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah dan standar semua karakter. Nah, jika hukum Allah adalah salinan karakter Allah dan standar dari semua karakter, maka adalah kewajiban kita untuk menurutinya secara rinci. Kita tidak dapat memiliki karakter yang sempurna jika tidak menuruti hukum Allah dengan rinci. Harus lengkap agar sempurna. Sekarang, adakah kita manusia berdosa ini dapat menuruti hukum Allah dengan rinci atau sempurna? Khotbah di atas bukit halaman 64 paragraf 3 menyatakan, tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri, karena sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai tabiat Allah. Kita manusia tidak mungkin menuruti hukum Allah atau selaras dengan hukum Allah, sebab secara alamiah kita yang berdosa ini tidak menyukai tabiat Allah. Karenanya kita perlu pertolongan. Nah, siapa yang dapat menolong kita? Kita baca dalam manuskrip 125 tahun 1901 paragraf 14 yang menjelaskan, Kristus datang tidak hanya untuk mempertahankan hukum di hadapan penduduk dunia ini, tetapi dengan hidupnya untuk menetapkan selamanya hukum Allah yang tidak dapat diubah. Karenanya Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kata menggenapinya memberikan kesan sebelumnya ada lambang atau lambang hukum dan kemudian Yesus datang menggenapi lambang hukum itu. Apakah demikian? Tentu tidak. Roh Nubuat dalam Selected Messages buku pertama halaman 239 paragraf 4 menjelaskan, hukum moral tidak pernah menjadi lambang atau bayangan. Itu ada sebelum penciptaan manusia dan akan bertahan selama tahta Allah tetap ada. Allah tidak dapat mengganti atau mengubah satu aturan hukumnya untuk menyelamatkan manusia, karena hukum adalah dasar dari pemerintahannya. Itu tidak dapat diganti, tidak dapat diubah, tidak terbatas, dan abadi. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, hukum Allah itu bukan bayangan atau lambang. Dan hukum itu Allah Bapa tidak bisa rubah hanya untuk selamatkan manusia. Hukumnya tidak dapat diubah. Hukumnya kekal. Lalu mengapa Yesus berkata bahwa dia datang untuk menggenapinya? Menggenapi artinya memenuhi penurutan akan hukum tersebut. Yesuslah yang telah menghidupkan hukum Allah dengan sempurna di dunia ini. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Christ Triumphant halaman 87 paragraf 5 berbunyi, melalui Kristus pengganti dan jaminan kita dapat menuruti perintah-perintah Allah, kita dapat kembali kepada kesetiaan kita dan Allah akan menerima kita. Inilah pentingnya Yesus datang ke dunia ini dan menghidupkan hukum Allah. Kita dapat menghidupkan penurutan kepada hukum Allah Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus. Roh Nubuat juga menjelaskan bahwa God's Amazing Grace halaman 137 paragraf 2 berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki roh Kristus, kita akan berjalan seperti Dia berjalan. Kasih karunia Kristus yang adalah roh Kristus, itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam penurutan kepada hukum Allah. Maka hidup kita akan seperti hidup Yesus. Kita berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Inilah caranya untuk menghidupkan hukum Allah dengan sempurna, yaitu dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Selanjutnya suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 menjelaskan, Roh Kudus adalah Roh Kristus
yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Tuhan telah menetapkan bahwa kita harus selalu berada di bawah pengajaran dan pengaruh Roh Kudus. Kemudian kita akan menemukan bahwa hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, dan kita akan belajar untuk menyenangi hukum Allah. Kita menyukai persyaratan hukum, dan dari hati kita memberikan kepatuhan pada persyaratannya. Jelas sekali bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, dan kembali, Roh Kristus adalah sama dengan kasih karunia Kristus. Dan Roh Kristus ini dikirim untuk memberi umat manusia kecukupan. Maka dengan itu kita akan menyukai persyaratan hukum Allah dan patuh kepada hukum tersebut. Karenanya penting sekali untuk memiliki Roh Kristus dalam hati kita, dan itu harus diterima oleh iman. Maka kita dimampukan untuk membesarkan hukum dan memuliakannya melalui penurutan yang sempurna kepada hukum Allah secara rinci. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, This Day with God, halaman 19, paragraf 3. Kita tidak bisa taat pada hukum Allah sampai kita menyingkirkan semua perbedaan dari pikiran kita, sampai kita membiarkan hati kita dilembutkan dan ditundukkan oleh Roh Kristus. Jelas sekali, Roh Kristuslah yang kita butuhkan agar kita dapat selaras dengan hukum Allah. Roh Kristuslah yang kita perlukan agar kita dapat memelihara hukum Allah secara rinci. Oleh karena itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald, Mei 26, tahun 1904, artikel A, paragraf 6, berbunyi, kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus, karena kesempurnaan karakter hanya datang melalui karunia kebenarannya. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah, dan itu dapat kita hidupkan dengan sempurna hanya di dalam Yesus. Itu sebabnya White menyatakan bahwa kesempurnaan karakter hanya datang melalui kebenaran Kristus, karena hidup Kristus adalah teladan sempurna dari penurutan hukum Bapanya. Karenanya, jika kita hendak memelihara hukum Allah Bapa secara rinci, maka kita harus memiliki Kristus hadir dalam hidup kita setiap saat, setiap hari. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami memelihara hukum Allah dengan sempurna, hukum yang adalah salinan karakter Allah Bapa. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami dapat menghidupkan hukum-Mu secara rinci dengan sempurna, sebab Yesuslah yang mengerjakannya dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.